Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2025 untuk zodiak Aquarius. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama buat para Aquarius ya. Aku lihat di akhir bulan Juli adanya peristiwa yang terkait dengan memori. Ya, memori masa lalu kah? Ya, nanti kita ngeliat ini memori yang mengarah kemana. Tapi biasanya sih masa lalu. Kenapa memori akan masa lalu itu hadir kembali, Kak? Karena ya seperti yang biasa aku katakan juga ya. Ada dua potensi. Ada dua potensi ataupun kemungkinan yang menyebabkan memori masa lalu ini kayak balik lagi, hadir kembali. Yang pertama, terkait memang ada yang mengungkit tentang masa lalu kamu, orang lain gitu ya. Atau yang kedua, memang orang masa lalu ini kembali lagi hadir. Makanya ada memori dari masa lalu yang kayak ya bukan sekedar flashback lagi di sini ya, bukan hanya sekedar keingat lagi. Mungkin kayak bisa aja nempel kembali gitu. Karena masih ada yang bahas, masih ada yang ngungkit, kalau enggak ya memang manusianya balik lagi gitu ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kunci kesuksesan yang diraih di akhir bulan Juli. Jadi apapun jenis usaha seorang Aquarius, apapun yang sedang kamu jalin dan kamu lakukan ya, ada kunci suksesnya di akhir Juli ini akan kamu dapatkan. Lalu yang ketiga di sini terkait dengan daya tahan hidup teman-teman ya. Ada beberapa dari Aquarius yang akan mengalami peristiwa di mana kamu akan berusaha untuk bertahan hidup di tengah orang-orang yang toksik. Di tengah orang-orang yang toksik, di tengah orang-orang yang apa ya istilahnya di sini, orang-orang yang tidak ya tidak bertanggung jawab di belakang kamu, tapi di depan kamu sok manis gitu ya, sok manis, sok cantik, sok ganteng gitu, sok yang paling baik, sok atuh gitu ya. Padahal di belakang durjana gitu ya. Terus kamu akan bertahan dari orang seperti ini. Dan yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ada sesuatu yang pada akhirnya dilanjutkan kembali di akhir Juli ini. Apa tuh Kak? Apakah itu ya bisa hubungan, bisa kontrak kerja, bisa usaha yang sebelumnya sempat kayak kepending buat dijalanin gitu ya, karena nggak yakin lah, karena kurang modal lah, karena kurang dana lah, atau yang dilanjutkan kembali yang sebelumnya sempat stop mungkin karena pandemi ya di tahun-tahun sebelumnya. Di 2025 di Juli khususnya di akhir mulai ada pikiran untuk coba kita lanjutkan lagi ya gitu. Tapi nanti kita lihat ini klarifikasinya ke arah mana teman-teman ya, karena itu yang menentukan segalanya. Pokoknya akan ada sesuatu yang berlanjut lagi di akhir Juli. Tapi sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutin dulu angka keberuntungan Aquarius di akhir Juli. Ada di angka 16, 20, 32 dan 26 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi di sini. Yang pertama di sini Aquarius. Aku lihat di akhir bulan Juli ini adanya tadi kan peristiwa yang berkaitan dengan masa lalu. Ternyata masa lalu ini apa? Kukira awalnya tadi masa lalu itu ya mungkin rata-rata kayak berkaitan dengan percintaan gitu ya. Dunia percintaan, terus juga masalah asmara, mantan-mantanan ya. Ternyata nggak itu ya. Aku melihat masa lalu kamu ini diungkit-ungkit lagi adalah tentang kejayaan di masa lalu. Nine of Pentacles, kayak tentang kamu dulu yang mungkin katakanlah sangat berpunya, sangat stabil secara finansial, kelihatan kehidupannya sangat mewah gitu ya. Ada memori-memori ini yang mungkin segelintir, atau ada beberapa orang yang sangat mengenal kamu, mengingatkan kamu akan kejayaan kamu di masa lalu, bahwa kayak Aquarius dulu kamu itu pernah punya ini loh, harganya mahal-mahal sekian, dulu kamu kelihatan kaya banget loh, dulu kamu kelihatan sukses banget loh gitu. Jadi
Ada orang-orang yang berusaha untuk mengingatkan kamu akan kejayaan kamu di masa lalu gitu. Aku nggak tahu kehidupan kamu sekarang gimana ya. Kayak sedetail apa Aquarius itu, apakah lebih baik dari yang dulu atau mungkin menurun kualitas kehidupannya, mungkin nggak sekaya dulu, nggak semapan dulu gitu ya. Kita nggak usah bahas kaya lah, tapi di sini memang kartu yang keluar memperlihatkan bahwa kamu dulunya sangat stabil kehidupanmu secara finansial, kok sekarang susah banget gitu. Ada beberapa orang yang mengingatkanmu akan bahwa kamu tuh dulu nggak kayak gitu, hidupnya tuh senang banget. Nah gitu ya. Ya, ini sih lebih menyakitkan dari bahas cinta-cintaan ya. Karena ada aja orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan kayak ya masa lalu yang indah gitu ya. Ternyata ini masa lalu yang indah, menyenangkan. Mungkin dulu masih jaya sama orang tua, tapi sekarang kok kamu susah banget Aquarius. Ada yang seperti itu mengingatkan kamu ya. Lalu yang kedua terkait dengan kunci kesuksesan. Tapi tenang aja Aquarius, terserah orang-orang mau nanya gimana kunci kesuksesan kamu ada di akhir Juli ini akan kamu dapatkan ya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Nah, ini bukan mengarah kepada kondisi finansial atau gimana-gimana. Justru kunci kesuksesan itu yang akan kamu raih berkaitan dengan kehidupan percintaan kamu. Apakah selama ini kurang sukses atau gimana? Terkadang hidup tuh gitu ya teman-teman ya. Ketika asmara lagi jaya, finansial nggak jaya. Ya, ketika kehidupan percintaan berhasil, keuangan menurun. Ketika finansialnya berhasil, kehidupan percintaan jadi menurun gitu, jadi nggak seberuntung itu ketika punya uang. Entah kenapa kedua itu nggak bisa sama-sama naik gitu ya. Selalu aja banyak sih orang case-nya kayak gitu ya. Dan termasuk kamu di sini kayak gitu. Percintaan sukses, keuangan di sini keuangan agak-agak gimana gitu ya, oleng gitu. Terus yang ketiga terkait dengan kamu yang mencoba untuk bertahan di tengah orang-orang yang toksik ya. Orang-orang yang selama ini bikin kamu jadi stagnan, merasa kehilangan kesempatan, membuat kamu jadi nggak semangat ya. Modusnya sih kayak ngedukung kamu dan nge-support kamu banget dalam setiap hal yang kamu jalani. Cuma selalu ngejatohin hal-hal yang akan kamu lakukan, ngebuat kamu jadi takut dan nggak semangat. Hati-hati. Lalu yang keempat terkait dengan sesuatu yang akan berlanjut kembali di akhir Juli. Apa yang akan berlanjut Kak? Ini tentang pikiran kamu sendiri, stresnya kamu, beban-bebannya kamu, rasa capek sendiri, itu yang akan berlanjut di bulan Juli ini. Kalau aku lihat burnoutnya kamu di sini. Jadi ini kan udah tahu nih bakalan kayak gini, kamu harus bisa mengusahakan Aquarius ya untuk menghilangkan ini semua ya. Stres apapun itu coba bawa happy gitu. Kamu bisa terlihat ketawa-tawa di hadapan semua orang, tapi dalam pikiran, dalam hati itu nggak bisa bohong bahwa bebannya banyak banget kalau yang aku lihat gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di akhir Juli, itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ini sih bisa dari kedua belas zodiak teman-teman ya, karena keempat elemen itu lengkap semua. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 16, 20, 32 dan 26. Itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aquarius.